Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo saderenge ngaos kita sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mushola al-Maliki lan pemirsa YouTube yang kula hormati. Pertama-tama monggo sedaya kita tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ngantos wekdal menika kita sedaya tansah dipun paringi nikmat saking Allah, diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, nikmat saged nglampahi ibadah, sehingga mugi-mugi alhamdulillah kita sedaya saged keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih sholawat salam mugi-mugi tercurahkan dumateng junjungan kita sedaya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatul utma, syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diaku kados umatipun, kita mangke pikantuk syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah riwayat dari Syakib Al-Bulkhi, bahwa pada suatu hari ada seorang ulama besar pada saat itu, yaitu yang bernama Imam Ibrahim bin Adham. Ketika itu berjalan-jalan di pinggir kota Basrah. Basrah ini kan bukan salah daerah Irak ya. Dan kemudian ulama itu banyak yang menghampirinya, nyedeki, karena beliau adalah seorang yang terkenal, sangat alim. Kemudian bertanya pada salah satu, ada yang bertanya, wahai Imam, Allah itu kan berfirman mengatakan, ud'auni astajib lakum. Mohonlah kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku terima permohonan. Lah Allah kan berfirman seperti ini. Apakah itu benar? Hak itu adalah hak, bahwa setiap yang kita minta
permohonan kita itu pasti akan dikabulkan kalian Gusti Allah. Lihat yang ini loh, tapi kok permintaanku ini kenapa kok terhalang gak dikabul-kabul? Nyapo, apa yang menyebabkan permohonan yang kita minta kepada Allah itu kok tidak segera dikabulkan? Maka kemudian Imam besar, ulama besar Ibrahim bin Adham itu berkata, dikarenakan ada 10 perkara hal yang akan menyebabkan kalian itu terhalang doanya. Wa inna tad'u falam yastajib lana faqala Ibrahim bin Adham, ma tasqulubukum min 'ashrati asya'i araftumullah walam tu'addu haqqahu wa qara'tum kitaballah walam ta'malu bih wa aduwukum iblis walaitumuhu wa da'aitukum khubbar rasul wa taraktum atharatun wa sunnatun wa da'aitum hubbal jannati walam ta'maluna laha wadda'aitum khawfan nari walam tantahu 'anil dhunubi wa idda'aitum 'anil mauta haqqa walam nasta'idu lah wastaghaltum bi'uyubi ghairikum wa daraktum 'uyuba anfusikum wa ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna wa tadfununa mautakum wa la tagtabiruna bihim. Ibrahim bin Adham itu berkata, kami telah memohon kepada itu, tetapi permohonan itu tidak dikabulkan, gak dikabul-kabul nih, dikarenakan hati kalian itu lalai dari 10 perkara. Kadang-kadang dulu kok ya Allah kok gak teko-teko. Nah, mungkin ini buat renungan kita semua. Kenapa doa-doa kita itu kok tidak segera dikabul nih kalian Gusti Allah? Ada 10 hal. Yang pertama itu adalah kalian mengenal Allah sebagai Tuhan, tetapi kalian tidak melaksanakan haknya Allah. Mengenal Allah sebagai Rabb. Kalau wa raditu billahi rabba, kita mengatakan aku ridho tuh Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wabil Islam Madinah, dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah, itu kan kita nopo menyampaikan, bersaksi bahwa kita ridho Allah. Tetapi banyak orang yang nopo niku tahu Allah itu sebagai Tuhan, tetapi haknya tidak dilaksanakan. Hak Gusti Allah apa? Hak Allah itu adalah kita menyembah Gusti Allah. Kita sembah. Jangan sampai kita menduakan itu kita menyekutukan Allah. Mumpun ngantos kita menyekutukan Allah. Kita sholat betul-betul yang kita sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mesti ngawas niku. Sak temene sholatku, ibadahku, uripku lan matiku lillah, hanya namung kagem Gusti Allah. Jangan sampai kita itu
sedikit pun itu menduakan Allah. Contoh mendoakan Allah itu yang paling dalam hati kita apa? Kita berbuat yuraun, tapi kita riak. Riak niku pengen diwah kalian menungso. Pengen diwah. Jadi ini ibadah boten karena Allah. Kita setiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, namung panjenengan kadumateng panjenengan ya Allah, kawula niku napa ngibadah. Wa nasta'inu, dan kami hanya panamung kadheteng panjenengan ya Allah, kami mohon pertolongan. Jangan sampai kita ibadah bendino centak-centuk sholat, tapi nek masalah melayu janggone liyane. Salate khusyuk, enek masalah melayu Mbah Gembul. Gitu gitu. Tapi boten itu yang mriki. Boten. Enek masalah nyanggone gunung napa? Gunung Kawi. Bener gunung Kemukus barang ngono ya. Sing naudzubillah min itu berarti dia tidak melaksanakan hak Allah. Atau ngeten. Dungone waktu sholat ngeten. Ya Allah, sampai nangis-nangis itu nggih. Ya Allah, kula dene gadah jodoh ya Allah. Nangis-nangis ngoten niku. Tapi pas balik datang mushola, jane dongaku dipercaya gak ya? Lha iku meragukan, ada keraguan dalam doa-doa kula. Jadi mpun ngantos kita doa itu ud'uni astajib lagi, kita dongo pas dongo niku tenanan, bar dongo pas balik langsung kita yakin Allah pasti mengabulkan. Mpun ngantos ya kan pas dongo niku kita tenanan, tapi atine niku tasih wonten ragu-ragu. Jadi dikabulne kok gak paling enggak. Nah ini paling ya. Dan naudzubillah min, itu berarti tidak melaksanakan haknya Allah. Allah itu tidak suka diduakan. Allah itu tidak suka diduakan, tidak mau disekutukan. Allah paling benci kalian kalau ada orang yang menyekutukan Allah. Makanya disebut orang yang menyekutukan Allah itu disebut dengan syirik. Ada syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik yang tidak terlihat, contohnya gini, lagi riya, antara riya, ngibatan buatan karena Allah itu termasuk. Atau mungkin kita meyakini hal-hal yang di situ masih dijelati. Lain sing pun khafi, sing pun syirik sing kelihatan. Pandai kena masalah melayune yang sing liya. Lah niku berarti sudah kelihatan. Niku ingkang yang pertama. Yang kedua, nopo doa itu kok gadang-gadang dikabul, betul dikabul. Kata Ibrahim bin Adham, yang kedua adalah kalian membaca kitabnya tetapi kalian tidak mengamalkan. Nah, terus Al-Quran itu di samping baca, memang Al-Quran sendiri dalam diri arti adalah bacaan. Dibaca Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga bagaimana kita berusaha mengamalkan wonten Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai bahasane yang campur jono sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan.
pedoman kehidupan kula panjenengan. Jadi jangan Al-Qur'an kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kula panjenengan. Non sewu. Beberapa waktu yang lalu itu saya ada yang sempat viral di daerah luar Jawa. Mau dibilang ada seorang anak muda, dia itu seorang mahasiswa dan mahasiswi, apal Quran, dados imam masjid, dia ketangkap wonten serambi, wonten biasanya masjid itu kamar wonten ya, ketangkap dengan mahasiswi itu melakukan kikuk-kikuk. Nggih. Napa tempat kikuk-kikuk, Pak? Ini ngoten tuh. Berarti dia apal Quran, dikenal seorang itu anak kang dados imam sebuah masjid. Naudzubillah. Berarti dia apal Quran, maca Quran, tapi hanya tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Dia membaca tidak masuk ke dalam hatinya, tapi hanya sampai tenggorokan mawon. Apa gak pernah membaca? Ketika di orang apal kan gak pernah bacanya kan? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mesti maca niku. Wis ngerti. Aja nyedeki zina, dicedheki ra oleh. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu seburuk-buruk jalan. Supaya perbuatan yang sangat kecil. Mesti maca, mboten mungkin gak maca. Tapi nyawa kok malah bilang naudzubillah min. Malah enten wonten naudzubillah niki duka leres napa mboten kula nate ningali teng sebuah napa niku YouTube niku enten maca napa niku salat, enten salat ngapal Quran, imame ngapal Quran, kali saya salat saya jawab chat WA nggo sik yo cek salat lah ngoten niku pada di posisi gimana? Maaf saya sedang sholat. Oh dia sholat aja bisa jawab chat. Berarti tetapi tidak dimengamalkan. Naudzubillah. Monggo kita sekedip kita makanya kita kalau jenengan kata-kata ngaji itu sepatutnya supaya aji. Ben aji, nek aji kalau jenengan ngerti isi Quran kita ya. Apa yang disampaikan kita berusaha mengamalkannya. Oh ini enten ayat bolak-balik muni wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lakonono salat gitu, tegakkan salat. Malah salatnya bolong. Naudzubillah min. Tapi boten-boten jangan. Alhamdulillah. Malah akad tadi kali malam kemis mesti rajin soal. Temri kalau ya Gunung Kidul atau Gunung Kawu. Engkang ketiga dia menikah. Kalian menganggap iblis sebagai musuh, tetapi kalian malah menuruti apa kata iblis. Ngomong, saksikanlah saya adalah musuhnya iblis. Jadi musuh. Tetapi neng bisikan iblis, tenang, tak melok. Naudzubillah min. Yang jelas perbuatan yang di situ melanggar aturan-aturanipun Allah, perbuatan yang bermaksiat itu adalah bisikan dari iblis. Iblis itu gak bertanggung jawab kok. Iblis itu mengojok-ngojek kayak
ngajak wong, ngajak engko nek wis lakoni mlayu iblis niku. Iblis niku mlayu. Wis lakoni wis nang kira ketika dituluk aku mergo dianu iblis mbok bisik-bisik apa wong aku ngomong tok, aku gak ngajak-ngajak. Saking tak lakoni. Saking ngono kuwi. Sopo sing ngajak aku gak ngajak. Aku lho ngomong tok, ngubi-ngubi tok. Nggih ngoten niku. Nggih contone yang di buku-buku iblis kan ini kalian ini dibuat bertikai. Saat ini kan ramai teman-teman. Ngolok-ngolok nih, enapa niku ngelok-ngelok nih tiang lintu, ngolok nih wes mergo nopo ngenten loh. Seorang yang ilmunya tasik kelas TK, iso ngritik kelas ulama ngoten nggih. Enten loh ya Allah. Ngubung-ngubungi terus dibom di teleponnya neng YouTube dipodok pedot. Akhir ini dengan ini akhirnya saling bertikai. Itu kan sebenarnya obong-obong supaya kita itu bertikai itu adalah sing ngobong-ngobongi iblis itu kan iblis tepok buri aku juara. Dan itu iblis. Lah makanya kan iblis niku kan sampun sering dipun jelasaken itu dendamnya terhadap anak cucu Adam alaihissalam niku sampai dendam kesumat sampai akhir zaman, sampai saakeh-akeh apa iku napa niku golek anak putune Adam ben mlebu neraka saakeh-akeh ben nek kancane nang neraka naudzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang kita banyak apa itu orang yang wis memproklamirkan saya sebagai musuhnya iblis tapi malah jadi bolone iblis. Ingkang kaping sekawan nggih menika kalian mengaku cinta Rasul tetapi kalian mengabaikan sunnah-sunnah dari Rasul. Sunnah ini dalam artian bukan ketika menjalankan mendapatkan pahala, ketika meninggalkan tidak berdosa. Itu bukan dalam arti mandubat, tapi adalah perbuatane Kanjeng Nabi. Jadi yang Kanjeng Nabi tapi nopo ingkang dicontohkan kalian Kanjeng Nabi itu diremehne. Bahkan mungkin dikirim alat-alat permainan. Dan kemarin kita bisa membahas apa itu fitrah manusia yang ada 10 itu mungkin di situ digeguyon-guyonan. Nah, aku bilang nah itu kalau seperti itu seandainya itu terdengar oleh Rasul, maka Rasul dituduh gitu. Wong dia tak ulang ini kok malah digeguyon. Nek seandainya belum bisa melaksanakan, maka ya wis lebih baik kafir. Itu berkaitan dengan perbuatan Rasul, perbuatannya Rasul. Kemudian apa perkataan dari Rasulullah. Kadang-kadang itu kalau kadang-kadang untuk risik. Enten malam Jumat sunnah Rasul. Sing dipikirnya padahal sunnah malam Jumat itu mboten ikut-ikut tok. Sunnah malam Jumat kan maca surat Al-Kahfi gitu nggih. Maca sholawat. Napa wae? Maca surat Yasin, maca Al-Qur'an. Ini kan sunnah malam Jumat kan sayyidul ayat. Ya pokok akhirnya yang viral itu jadinya ada malam Jumat mengulur itu. Nah. Sopan di Jumat. Ini bukan sunnah Jumat. Mandi Jumat. Nanti pas Jumatan dari kelambi saya syukur-syukur baju yang putih gaya wangi-wangian. Jumatan kumus-kumus gaya kelambi kaos oblong terus dilarang banyak sujud. Ini kan SMS nomor SMS saya pakai waktu saya kayak Tom ini tak untuk film itu saya bukan ada film Allah Akbar lu baju mati ya kelaminnya ngomapret pisan
Kalau ditelepon itu nanti tengah jam berapa Pak cenut. Lho kok niki ya Allah munggah saiki klambi ini ya Allah. Ada kok malah Jumatan gawe klambi ini sirup obat batuk Allah Akbar. Kami lewat kambing kasih sirup obat batuk. Lo kok partai lanjutkan. Jumatan itu kan Rio umat Islam Rio yakin ada dua. Ada hari raya mingguan, pekanan, ada hari raya tahunan. Nah pekanan itu apa? Jumat kan disebut Sayyidul Ayyam. Pak Bilal menerima ida punya inna jumatiyah Sayyidul Ayyam saapi-api di lah niku. Lalu kan banyak sunah-sunah Nabi yang kita lakukan, mau surat Al-Kahfi, mau surat Al-Quran, surat mau Yasin, mau sholawat, kata-kata mau sholawat. Enten malah mandi Jumat. Ini hati dengan siram bulan hari Jumat itu diniati lihat mandi Jumat. Mandi Jumat itu merasa kayak mandi janabat. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini sunah-sunah Kanjeng Nabi, salah satu contoh. Makanya kita sebagai mengaku cinta Rasulullah SAW, kita berusaha melampaui nopo engkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi. Itu contohnya sunah dalam rumah tangga. Sunah dalam rumah tangga, berkata yang baik kepada pasangan hidupnya. Nah, ini berkata yang baik, kemudian bagaimana kepada anaknya. Enten contoh pendidikan anak yang dicontohkan Rasulullah itu, yang saat ini itu baru dionek nih. Kalau nanti tempat pelatihan namanya pelatihan setir. Setir itu bagaimana mengajar, kita tidak boleh langsung menyalahkan seorang anak. Kanjeng Nabi sampai nyontoh nih 14 abad yang lalu. Ketika niku nggih, kalau saya lebih dulu Bapak. Ketika niku enter seorang sahabat Nabi niku beto bayi alit. Bayi mesti alit ya, bayi tua ya bener. Mesti beto bayi. Nah kemudian bayi niku terus digendong kalian Kanjeng Nabi. Pas penggendongan Kanjeng Nabi niku napa niku ngompol. Jadi rasulane Kanjeng Nabi niku kayak ngompol. Lah si ibu niku bingung, "Weh, Kanjeng Nabi diompoli anakku. Kanjeng Nabi diompoli anakku." Artinya wis rodok sine. "Oh, piye lho?" Wis kasar wis ngomong piye to, nduk piye to lele kok ngene iki. Apa yang jangan kau katakan seperti itu. Kalimat seperti itu akan menyakiti dia. Itu akan berimbas 10-20 tahun yang akan datang. Kanjeng Nabi sudah berpikir sampai sejauh itu. Kenapa? Karena sekali anak itu kemudian tersakiti hati, maksudnya cilik menengahi, tapi tersakiti, nanti itu akan terekam 10-20 tahun yang akan datang. Nah saat ini gimana kita cuma istilah-istilahnya Kanjeng Nabi bagaimana pendidikan Kanjeng Nabi mendidik anak itu bagaimana? Itu kan nek wonten pendidikan modern putra disebut tidak mungkin jadi Kanjeng Nabi ngeten iki. Ternyata kalau kita komparasikan itu persis yang diajarkan kali Kanjeng Nabi. Niku dalam hal pendidikan dan sebagainya. Niki Bapak Ibu sekalian niki. Nggih contohnya. Ingkang kaping sampai gangsal menika kalian mencintai surga tetapi tidak berbuat amal demi memperoleh surga. Nggih ngamale surga nggih. Ya sholat, poso kok nglampahi apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan Allah. Kemudian menjalankan perintah Allah, menjauhi laranganipun Gusti Allah. Lagi pengen surga, tapi sholat ae mboten nate. Niku nek kula nate sering kadang ngakoni. Anak-anak siapa yang ingin masuk surga mesti kabeh yakin ngaco. Mesti yakin ngaco. Apa ngaco? Terus setelah niku kula takoni,
siapa yang hari ini sholat subuh muncul kene separuh nih. Siapa yang semuanya tidak pernah bolong-bolong wes saiki male. Ya. Lu jadi dia pengen mlebu swarga, salate bolong-bolong. Lah niku kan kadang-kadang pengen mlebu swarga tapi mboten ngamalne amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Memang kalau jenengan sholat, puasa, zakat, haji niku belum jaminan kita bisa masuk surga mboten. Tapi niku kan dalane kan niku. Istilahnya napa niku? Istilah memantaskan diri kita sebagai seorang nanti kita bisa masuk surga. Ya, pantasnya kan ngoten. Mosok tekan mendem mulai cilik sampai mati sampai uwek-uwek niku nggih mlebu surga. Kan kita jauh apa Pak? Jauh api, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Seperti punuk yang mengharapkan bulan. Nah, kecuali kita itu dengan seperti itulah kita ngeruk supaya oleh rahmati Gusti Allah, oleh rahmati Gusti Allah. Ya Allah menjadi paling rahmat sedaya. Ini kita sedaya memang mlebu swarga karena rahmati Gusti Allah. Lah rahmati Gusti Allah itu bisa turun kalau kita sedaya niku nglampahi napa ingkang dipun perintahkan Gusti Allah, nebihi napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Makanya bolak-balik khotib Jumat ngomongnya ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti napa niku mesti diucapne diilekne ngoten niku. Takwa sira marang Gusti Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan Islam. Niku bolak-balik diilekne ngoten. Diilekne ben apa? Ben bareng-bareng luwih apik kita niku dipaksa mlebu swarga timbang dipaksa mlebu neraka. Nggih napa nggih? Nggih. Enak dipaksa mlebu swarga memang ya kaya apa? Contoh kita ngajak tiang sholat itu sebenarnya kan bukan karena kita benci pada orang itu karena bukti kasih sayang kita pada seorang. Kita dakwah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan karena kita merasa lebih, tidak, karena kita sayang. Nun sewu kula gadah putra, ayo nek sholat, mboten sholat kita sudah susah lho mboten. Ayo nek sholat ya gak sholat malah bantah gak sholat, malah susah. Karena kita sayang pada anak kita. Kita sayang pada saudara kita sayang pada niki, karena kita sayang maka kita melakukan, mengajak kepada kebaikan, menghindari pada kemungkaran. Maka ben supados kita sedaya ayo to bareng-bareng nglakoni amalan tiyang ingkang pantes mlebu ning swarga. Makanya nggih mboten usah-usah umpamane kita sedaya ngajak rencang napa ngajak sinten. Ayo Mas, ayo Kang, ayo sholat malah dicelantung itu mboten susah. Ya wis nek gak denger, aku tak mlebu swarga dhewe. Ngoten. Nggih kali ditungane. Karena kita pengen semua itu kita masuk surga. Makanya kalian mencintai surga tetapi tidak berbuat amal demi memperoleh surga. Muga-muga kita istilahnya napa nggih? Match pas pengen mlebu swarga nggih nglakoni ngamale yang bisa menyebabkan kita memperoleh swarganipun Gusti Allah. Penjaminan 6:30. Mungkin kataman nggih. Kalau tersuker ke kataman. Itu pun super nih. Bapak pun super ke kataman nih. Niki minggu napa Pak? 5. Oh nggih Pak. Pak Indro paling buanter niku. Minggu akad kliwon ya. Ya akad kliwon ke kataman. Alhamdulillah prei pun kandel pinten wulan niku. Kali wulan nggih. Kali wulan. Alhamdulillah istiqomah. Mungkin khataman gini-gini kok.
termasuk kita sedaya berusaha maos Quran. Kita nanti semerep napa ingkang dipun perintahkan Gusti Allah, kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan wonten Al-Qur'an. Kalau tambah setunggal no. Yang keenam nggih menika mungkin kalau insyaallah dipunlajengaken rumaja. Yang keenam nggih menika kalian takut neraka tetapi tetap melakukan dosa. Wedi neraka wedi. Makanya kita sering jelasnya siksa neraka sing paling enteng niku. Sing paling enteng nggih. Sing paling enteng niku nek kita niku ndamel terompah napa sandal saking wesi panas niku otaknya menggigit. Niku siksa neraka sing paling enteng. Umpami nggih kula jenengan badhe nglakoni dosa. Niki saged dinanu. Jenengan obong-obong, kita sedaya badhe obong-obong, kemudian tangane aja dilebone teng mawa niku. Kira-kira adem napa panas? Kira-kira adem napa panas? Wis ngoten mawon Gus. Iki jeneng donya lho. Jeneng donya. Lah engko nek neraka piye? Ya Allah, nek neraka. Kalau ini kita bahas nggih, neraka iki kaya apa ya Allah, medenine kaya ngono. Mosok dikono nek panggagaan. Lah itulah yang kita menghidupkan hati kula panjang. Hati itu. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, makanya kata-kata istighfar. Wah ya Allah, aku malah rasa ngocul kok tak goblok kan ngene lho. Enak wong wayu tak goblok kan ngene. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Muga-muga sosok neng lah. Jadi berarti pakai ngelakon ya alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah bagaimana kita senantiasa menghidupkan hati kita akan senantiasa. Makanya ada beberapa pengertian tentang itu, orang yang ada nilai ruhiyahnya, ada dimensi spiritual itu ketika dia ada kesadaran dia dengan Allah. Aku melakukan ini kira-kira akibatnya harus ada namanya al-idrak silatubillah, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Ingat, setiap perbuatan yang akan kita kerjakan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau melakukan kebaikan, ketaatan, konsekuensinya adalah kita mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kemaksiatan, pasti konsekuensinya enek bendune Gusti Allah. Wes ngono kuwi mau. Sehingga kita menghidupkan hati kita melaksanakan ya Allah. Umpama wis kadung dan maca istighfar dan sholat taubat ya Allah. Ini supaya menghidupkan hati kita semuanya. Karena hati ini senantiasa kadang-kadang boten nanti kita hidupkan, akhirnya hati ini kok atos. Dikai nasihat apa wae wis alah. Lah niku naudzubillah min hati gampang ditompo. Hati nesen empuk, mudah, relatif yang lembut itu seperti hatinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku kadang keren ke umur, tapi ketika disentuh langsung nangis. Niku Umar bin Khattab. Nanti pada Umar memiliki foto. Nah, Umar sampai Umar bin Khattab nangis. Sampai Umar bin Khattab diangkat ke atas khalifah, nangis. Ya Allah, kamu kayak beban kayak gini. Tapi nasaki gak? Alhamdulillah, syukuran. Belek pada 10 ya, kambing guling. Tapi Umar bin Khattab malah beli. Kenapa itu malah jalur 10? Fasad bibit, kenapa itu senantiasa beliau bertasbih dan kemudian beristighfar, astagfirullah. Supaya napa hati kula jenengan niku urip di kata-kata ini pikir.
teng pundi mawon kata-kata dan zikir ilikal bisa itu akan menghidupkan hati kita. Kita dengan doa juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wajat yang membolak-bolakkan hati, maka tetapkan hati kami ini ya Allah atas agamamu. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi istiqomah, istiqomah dengan ibadah dumateng Allah. Kita sedaya tansah dipun paringi hati kula menjadi hati yang lembut, yang mudah menerima kebenaran yang kita semuanya itu. Mugi-mugi sedaya doa-doa kula lan panjenengan tansah dipun kabulni dening Gusti Allah. Amin. Bapak Ibu, niki pas jam 2:30 menit insyaallah. Mungkin ingkang saged kawaturaken nyuwun pangapunten menawi wonten atur kawula ingkang boten nyedaki mana panjenengan kula nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Amin. Insyaallah kita lajengaken insyaallah Ahad ngajeng. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat, panjang umur, sedaya dipun paringi istiqomah lan mugi sak wanci-wanci kita dipun pundhut kalian Allah sedaya kalian datang husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lan sedaya saged mlebet sareng-sareng dhateng swarganipun Gusti Allah. Kita akhiri kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Balik lagi.